Shalom, puji Tuhan, bersama kembali kita membuka Alkitab kita dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri mereka, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, kalau saya sederhanakan ayat ini, sebenarnya keadaan manusia di akhir zaman itu adalah manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dan akibat dari mencintai diri sendiri serta menjadi hamba uang ini, maka ayat-ayat selanjutnya itu yang terjadi. Ya, kuncinya adalah mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Sehingga mereka itu membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah dan sebagainya. Ayat pertama harus menjadi perhatian kita. Ketahuilah, kita semua harus tahu, jangan tidak peduli. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Akan datang masa yang sukar. Dalam hal apapun juga. Dalam bisnis, dalam kesehatan, dalam menjalin hubungan, semuanya ada dalam kesukaran. Bahkan alam pun membuat kita sukar, ya, dengan bencana-bencana alam yang akan terjadi. Sehingga ini harus kita waspadai. Dan ini tidak bisa dirubah dengan doa. Yang harus kita lakukan adalah kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Tetapi keadaan tidak akan berubah. Ada beberapa hamba Tuhan yang selalu ketika merasa, bukan Tuhan tunjukkan, merasa akan terjadi bencana, kemudian mereka mengadakan doa keliling dan sebagainya supaya itu dibatalkan. Hal itu tidak bisa dibatalkan. Itu hanya bisa didoakan supaya mungkin akibatnya diminimalkan, ya. Atau kita sendiri berdidoakan, kita sendiri menjadi kuat menghadapi bencana-bencana yang akan kita hadapi itu, ya. Tetapi keadaan yang menjadi sukar tidak bisa dirubah karena ini memang sudah apa yang Tuhan sudah tetapkan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bahkan kita sekarang sukar untuk mempercayai orang yang kita sebut sahabat. Karena seringkali kita melihat sekarang justru sahabat itu yang mengkhianati. Bukankah ini masa yang sukar? Dan semua itu terjadi karena ini manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya. Tuhannya itu salah. Di sini menjadi hamba uang. Padahal Yesus sendiri berkata di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 24,
Dikatakan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Orang Kristen itu kalau disebut menjadi hamba uang pasti marah. Kalau disebut mengabdi kepada Mammon pasti marah. Mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka itu mengabdi kepada Mammon tetapi merasa mengabdi kepada Tuhan. Mereka kalau dikatakan kamu itu kok cinta uang, jadi hamba uang, mengabdi kepada Mammon, tidak terima mereka. Tetapi bagaimana kalau kita katakan kamu itu kok mengabdi kepada Tuhan, iya, tapi mengabdi kepada Mammon, iya. Nah, sepertinya pernyataan ini bisa diterima oleh kebanyakan orang. Ya, namanya manusia masih terdiri dari darah dan daging. Nah, ya. Oleh karena mengabdi kepada Mammon, menjadi hamba uang, mencintai diri sendiri bukan mencintai Tuhan, maka ibadah hanya alat. Tuhan hanya alat untuk memuaskan keinginan diri kita sendiri. Kita bukan bersiap untuk mentaati perintah, tetapi kita mau menggerakkan Tuhan untuk menolong kita. Untuk kita pakai. Ini sangat mengerikan. Jadi Yesus sendiri berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Tapi kalau mau jujur, kebanyakan orang Kristen di akhir zaman ini mengabdi kepada dua tuan. Mengabdi kepada Tuhan, iya kalau hari Minggu. Ya. Mengabdi kepada Mammon, iya juga kalau hari Senin sampai hari Sabtu. Bahkan lebih daripada itu, banyak orang yang dahulu begitu setia sekarang tidak menghilangkan tetapi mengurangi waktu-waktu ibadah. Ya. Bukan menghilangkan loh, kalau menghilangkan jelas mereka tidak mau. Tetapi mengurangi waktu-waktu ibadah digantikan dengan waktu-waktu pribadinya atau digantikan dengan mencari uang. Padahal Alkitab sendiri berkata di dalam Amsal, coba kita lihat. Amsal pasal 23 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Atau terjemahan lain mengatakan jangan berlebihan bekerja. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-ngamatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Lihat banyak orang bekerja berlebihan. Ketika uang sudah ada di tangannya, tiba-tiba sakit. Dan uang yang ada di tangannya lenyap, terbang. Banyak orang bekerja berlebihan, lembur, 2 kali lembur bahkan mungkin sehari ya. Kemudian ngopi-ngopi dengan temannya, tergiur dengan cerita-cerita temannya, pasang modal dan modalnya habis. Ketipu, lenyap. Ya. Jangan bersusah payah, jangan berlebihan bekerja. Berapa banyak orang yang kalau ditanya, kenapa kau tidak ke gereja? Sibuk baru buka usaha baru. Kalau memang usaha baru itu akan membuat kau jauh dari Tuhan. Saya mau katakan, lebih penting jiwamu loh.
daripada uang yang engkau belum tentu dapatkan. Belum tentu, saya katakan. Lebih penting jiwamu. Apalagi ini sudah detik-detik terakhir. Ya. Semua orang sedang mempersiapkan diri untuk mengalami pengangkatan. Dengan matinya Paus Fransiskus, orang sudah bisa menebak-nebak. Kalau saya tidak suka, tapi kalau saya lihat banyak sudah menebak-nebak setelah ini. Karena memang sudah dinubuatkan bahkan oleh orang-orang Katolik zaman dulu. Bahwa Paus itu hanya ada 12. Setelah itu ternyata kosong Paus ke-13. Ya. Sehingga banyak orang menebak. Saya katakan saya sendiri tidak mau ikut-ikut, tetapi ini cukup membuat saya waspada. Lalu yang kenapa tidak disebut yang ke-13? Dan dicurigai, jangan-jangan setelah yang ke-12 itu adalah zaman antikris. Dikatakan. Tetapi yang lain kemudian berkata, tidak, sebelum antikris berkuasa penuh. Karena tidak mungkin kegelapan menjadi penuh dengan kegelapan penuh. Kalau masih ada terang, yaitu gereja. Jadi gereja akan mengalami pengangkatan. Nah, untuk mengalami pengangkatan, baru setelah itu antikris berkuasa penuh. Bukankah Alkitab katakan betapa kudusnya kita dituntut? Kalau sudah seperti itu pertanyaannya kalau mau jujur. Tidak usah diri kita sendiri secara umum aja. Apakah sungguh-sungguh gereja siap untuk menghadapi itu semua? Apakah sungguh-sungguh gereja akan mengalami pengangkatan? Sebagian besar lah, tidak usah semuanya. Sebagian besar. Apakah sungguh-sungguh sebagian besar akan mengalami pengangkatan? Atau akan masuk ke dalam zaman antikris? Jangan berkata, oh saya punya tanah tidak perlu tanda antikris untuk berjual beli. Saya punya tanah saya usahakan sendiri. Tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Minimal engkau harus hidup di dalam gua-gua. Selalu dikejar-kejar. Bahkan di gua pun kau harus pindah. Gua satu ke gua yang lain. Ya. Oleh karena itu betapa pentingnya kita mempersiapkan diri. Di sini kembali kita diingatkan. Jangan bersusah payah, berlebihan bekerja. Sampai-sampai tidak bisa bangun pagi untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan berlebihan bekerja, sampai-sampai tidak sempat ibadah. Ada aja selalu jawaban sibuk Pak, sibuk. Ya. Kalau sudah mau mati karena sakit yang disebabkan kesibukan. Tahu gitu aku tidak sibuk dulu. Ya itu katanya itu namanya penyesalan selalu di belakang. Kalau di awal itu pendaftaran. Ya. Tetapi kalau kita mau mengerti. Ini loh tanda-tanda zaman. Seharusnya kita harus hati-hati. Ya. Kita harus hati-hati. Indonesia mau mendatangkan 1.000 orang Palestina mau dipelihara. Dan Benyamin Netanyahu berkata, hati-hati. Siap apa enggak dengan perang besar? Loh. Kan Israel tinggal meluncurkan nuklirnya aja kan. Amerika mengatakan perang dagang dengan Cina. Dan Cina katakan mau perang apa aja silakan. Yang jadi masalah Amerika sampai saat ini belum bisa menciptakan pesawat tempur hipersonik. Itu hanya Cina dan Rusia saja yang bisa yang mempunyainya. Dan kalau itu dipencet dalam hitungan detik, itu dari Cina sudah sampai ke Amerika. Anda bisa bayangkan keadaan sebenarnya yang ada di depan mata kita. Asal ada orang agak gelap mata aja sedikit,
salah pencet tombol, habis loh. Ya. Nah dalam keadaan seperti ini, heran ya orang Kristen tidak mempersiapkan diri sungguh-sungguh loh. Masih santai, dunia terus yang diurus. Ya. Dan saya selalu katakan, kalau sudah tanda-tandanya jelas, tapi kita masih tidak mempersiapkan diri, jangan-jangan ada roh penyesat yang sedang bekerja, membutakan mata rohani kita. Ya. Dengan alasan apapun, sayangnya, bahkan dalam penghakiman Tuhan, kita tidak akan menyampaikan alasan seperti di pengadilan yang kita tahu secara umum. Kenapa? Karena semuanya sudah ada catatannya. Itu cukup dibacakan. Nah, jangan bersusah payah berlebihan bekerja untuk menjadi kaya. Ya, tinggalkan, dikatakan, tinggalkan niatmu itu. Jangan ingin menjadi kaya, kan? Alkitab juga katakan di dalam perjanjian baru. Kalau engkau mengamat-ngamati kekayaanmu, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap. Tiba-tiba ada kejadian. Padahal kita sudah punya rencana kan. Kalau punya uang sekian kita akan, mungkin mau jalan-jalan. Kita akan mau buat rumah, kita mau beli ini. Rencana dijalankan untuk itu tergenapi bertahun-tahun. Ketika itu sudah terjadi, ada di tangan kita kekayaan ini, dihimpun bertahun-tahun dengan susah payah. Tiba-tiba lenyap, punya sayap dikatakan. Ya. Banyak loh orang yang menyesal, bahkan orang yang termasuk terkaya di muka bumi. Dia berkata begini ketika sudah usia tua. Seandainya diperbolehkan dan bisa, saya mau menukar seluruh kekayaan saya ini dengan umur Anda, yaitu umur 20 tahun dikatakan. Sayangnya ini baru disadari ketika sudah tua, bahwa kekayaan uang itu ternyata lebih penting usia. Usia muda. Banyak orang yang sadarnya terlambat. Banyak orang yang sadarnya terlambat. Bahkan orang-orang tokoh-tokoh ateis pun ketika mau mati, mereka mengatakan, apa yang saya perbuat? Saya salah, dikatakan. Dan mereka selalu menjerit ketika menjelang ajal mereka, ketakutan. Tetapi sudah terlambat. Ya, sudah terlambat. Kembali kepada pembahasan kita di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Akibatnya kita baca mereka itu suka membual, sombong, menjadi pemfitnah demi uang. Ya. Ya. Karena mereka mencintai diri sendiri dan demi uang. Karena tidak mungkin kan mencintai diri sendiri, menjelek-jelekkan diri sendiri. Ya. Nah, kemudian akibat paling parah di sini dikatakan ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kekuatan ibadah itu apa? Kekuatan ibadah itu adalah mengubah karakter kita ini loh menjadi karakter Kristus. Banyak orang beribadah tetapi selalu berkata, iya tapi kita kan masih darah dan daging. Justru karena kita darah dan daging, kita mau beralih kepada manusia rohani, kita butuh ibadah.
Tetapi banyak orang yang berkata, tidak mungkin berubah namanya karakter. Alkitab katakan bahwa Tuhan memberikan hati yang baru. Dikatakan. Kalau hukum tertulis di dalam loh batu itu tidak bisa mengubahkanmu. Tuhan katakan, aku akan menulis itu di dalam hati dan pikiranmu. Aku akan tulis di dalam hatimu. Jadi itulah ibadah. Kalau yang dulu tidak bisa, sekarang dengan ibadah di dalam roh, kita bisa. Tetapi itu pun banyak dipungkiri sehingga di sini dikatakan banyak orang beribadah tapi kenapa kok tidak berubah? Karena dari awal mereka sudah punya pikiran bahwa karakter tidak bisa diubah. Oh iya, Tuhan bukan hanya sekedar mengubah tetapi mengganti. Hati yang lama diganti hati yang baru. Roh yang lama diganti roh yang baru. Sehingga pasti berubah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Orang kalau sudah cinta uang, tidak akan siap berubah. Di sini secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Mereka ibadah iya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dan Paulus katakan jauhilah loh. Jauhi orang seperti itu. Ya. Bukan ditolak ketika mereka datang ke gereja. Tetapi Anda tidak bisa bergaul karib dan mengadopsi kebiasaan-kebiasaan mereka. Tidak bisa seperti itu. Harus akan ada jarak. Bahkan secara umum aja manusia yang rohani pasti ada jarak dengan manusia yang selalu menampilkan kedagingannya. Selalu ada jarak. Itu tidak bisa menyatu. Ya, itu tidak bisa menyatu. Yang Elisa tenang menghadapi kepungan ya tentara Aram karena dia manusia roh. Dia melihat alam roh bahwa banyak malaikat yang menyertai Elisa. Padahal di dalam kisah yang lain satu malaikat bisa mengalahkan 185.000 tentara. Satu. Ini dengan banyak tentara, bagaimana Elisa tidak menjadi tenang? Sedangkan bujangnya yang tidak melihat alam roh itu ketakutan melihat dia dikepung oleh tentara-tentara Aram. Lihat di sini sikapnya berbeda, bagaimana bisa menyatu? Kecuali yang bujangnya diubahkan dan Elisa berdoa supaya mata rohani bujangnya terbuka. Baru mereka bisa sepakat sama-sama tenang. Elisa dan bujangnya. Tanpa bujangnya berubah menjadi manusia roh juga, maka kedua orang ini akan bertentangan. Yang satu tenang, yang satu ketakutan. Ya. Demikian pula dalam kekristenan. Pandangan-pandangan tidak akan bisa menjadi sama selama yang satu manusia rohani, yang satu manusia daging. Tidak akan bisa bekerja sama. Ya. Rabu yang lalu kita menerima hamba Tuhan dan ketika saya menjamu makan, mereka menceritakan kenapa mereka semua berlutut. Ibu Kristina berkata, saya melihat seperti angka M yang disobek dan kemudian kertas yang disobek. Dan dia tidak tahu artinya. Kemudian dia telepon anak buahnya dan dia tanya, kira-kira ini artinya apa? Anak buahnya berkata, gereja itu pernah pecah berkali-kali. Tetapi itu adalah rencana Tuhan untuk memisahkan yang jahat karena Tuhan mempunyai rencana untuk gereja ini.
Kemudian anak buahnya juga melihat ada kereta Elia yang turun dan itu berbicara, dia bilang, itu berbicara pengurapan 2 kali ganda sedang Tuhan siapkan untuk gereja ini. Dan kemudian Ibu Kristina juga melihat Yesus masuk ke tempat ini dan berputar-putar di tengah. Dia bilang pasti orang-orang yang diputari oleh Yesus itu akan mendapat berkat. Jadi 3 hal itu yang mereka sampaikan kepada saya yang terjadi di gereja ini. Dan kiranya itu akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Nah, yuk kita lihat sekarang di dalam kitab Ibrani pasal 13. Kitab Ibrani pasal 13. Ayat yang kelima. Ayat kelima dan ayat keenam. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Di sini ditekankan lagi. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Paulus dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11, 12 berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Aku belajar mencukupkan diri dalam segala hal itu. Aku belajar mencukupkan diri. Tidak ada rahasia, dia sudah ngalami dikatakan. Aku belajar mencukupkan diri, kemudian ditutup di ayat yang ke-13. Segala perkara, mau kelimpahan, mau kekurangan, aku dapat menanggungnya di dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi, jangan mengeluh karena kita kurang uang. Itu tetap bisa kita tanggung. Paulus mengalami. Dan kalau Paulus mengalami, Tuhannya Paulus dan Tuhan kita itu sama. Maka kita pun akan bisa mengatasinya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, diperbudak oleh uang, ditentukan oleh uang. Kita bisa bersuka cita kalau uang banyak, kita pusing kalau tidak punya uang. Ini menjadi hamba uang. Seharusnya uang tidak mempengaruhi kondisi hati kita. Bahkan tidak mempengaruhi pikiran kita. Kalau kita memang bukan hamba uang. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu? Tuhan ada di dalammu. Bukan hanya sekedar uang, oh iya sudah 1.000. Gak apa-apalah, cukup. Ayat ini mengacu cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bahkan uang 1.000 pun bisa lenyap. Tetapi Tuhan yang ada di dalam kita. Kalau bukan karena kita yang meninggalkan Tuhan, saya mau katakan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 23 ayat pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Terjemahan yang lain, itu cukup. Dan di sini dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu? Gembala agung. Tuhan kita ada pada kita. Jehovah Jireh, sumber persediaan ada pada kita. Betapa luar biasanya ini. Ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu.
Apa yang ada pada kita? Yesus. Apa yang ada pada kita? Iman. Dan suratan Yohanes mengatakan iman mengalahkan dunia. Wow, iman mengalahkan dunia. Yesus itu cukup bagi kita. Tuhan adalah gembalaku, itu cukup. Dan di sini cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu? Tuhan kita. Tuhan kita yang bagaimana? Di sini dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Uang mau banyak, uang mau kecil, itu bisa meninggalkan kita. Ya. Tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun juga. Dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau mati kelaparan, tidak akan dibiarkan. Walaupun engkau miskin tidak akan ditinggalkan. Kalau engkau punya sahabat, bahkan sahabat pun, kalau engkau sudah miskin terus menerus, bisa-bisa engkau akan ditinggalkan. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan. Ya. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Enggak Pak, saya punya saudara-saudara yang baik. Kalau satu kali, dua kali Anda minta tolong, mungkin mereka akan menolong. Tapi terus menerus, sangat jarang. Engkau akan ditinggalkan oleh saudaramu yang baik. Tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini janji Tuhan, ini firman Tuhan yang pasti akan terjadi seperti apa yang difirmankan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Aku tidak akan takut. Karena Tuhan penolong. Jangan mengandalkan manusia, engkau akan kecewa. Beberapa kali, bahkan ketika awal saya mau mengontrak rumah, saya minta tolong ke saudara-saudara, tidak ada yang bisa menolong. Atau sebenarnya tidak mau menolong. Istri saya telepon kakaknya yang terbaik bagi dia. Tidak pernah lupa mengucapkan selamat ulang tahun. Bukan baik kan? Tetapi ketika urusan pinjam uang untuk ngontrak rumah. Tunggu ya, saya tanya istri saya. Dan jelas jawabannya sudah bisa ditebak kan? Maaf, kata istri saya, masih banyak keperluan. Selesai. Sidang jemaah. Bahkan saudara yang terbaik pun ketika engkau berurusan dengan uang, mereka tidak akan mau tahu. Ketika saya butuh uang, tidak boleh lebih dari 1 jam. Saya minta tolong pada ponaan saya. Anda tahu jawabannya. Maaf, karena baru tadi siang keblokir tabungannya. Orang yang pandai berkecimpung dalam keuangan bisa keblokir. Itu bohong. Tetapi saya mau tekankan. Engkau tidak bisa mengandalkan bahkan saudara, orang tua, apapun itu yang kau pandang sangat baik. Tidak mungkin tidak menolong. Tetapi ingat, di akhir zaman orang akan menjadi hamba uang. Artinya mereka tidak berdaya untuk tidak tunduk kepada uang. Lebih baik mereka tetap dengan uang mereka daripada mereka menolong. Bahkan saudara yang sedara. Jangan andalkan manusia sebaik sedekat apapun. Engkau akan kecewa. Tetapi Tuhan dikatakan. Yang ada padamu itu cukup. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Pikirkan itu. Berapa banyak saudara putus hanya gara-gara warisan.
rebutan warisan, hubungan jadi tidak baik. Sudah ada pembagiannya pun tetap aja. Ya. Berapa banyak orang yang dulu dipercaya. Saudara saya, tidak mungkin. Tetapi ketika ada, saya ingat terus. Saya punya teman pegawai negeri. Masuk penjara karena korupsi. Dan dia keluar. Dia berkata pada saya begini, sudah jangan terlalu merasa mampu menghadapi uang. Kemampuan manusia terbatas. Mungkin kamu kuat untuk tidak korupsi ketika 100 juta ada di depanmu. Tetapi belum tentu kalau 100 miliar ada di depanmu, engkau tetap dengan pendirian. Bahkan uang bisa memutuskan hubungan keluarga. Hanya Tuhan yang tidak akan pernah memutuskan hubungannya dengan kita. Hanya Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kita. Hanya Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita. Itu sangat luar biasa. Kita lihat di dalam kitab Galatia sebagai ayat-ayat terakhir. Galatia. Galatia pasal yang terakhir. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, kita lihat di sini bahwa ini berbicara tentang tabur tuai. Hamba Tuhan yang mengajar firman Tuhan dikatakan, pendengarnya harus memberikan segala sesuatu yang ada. Terjemahan yang lain mengatakan, segala sesuatu yang baik. Ya. Segala sesuatu yang baik padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Tetapi yang saya mau fokus adalah begini, bukan berbicara tentang jemaat terus memberi kepada hamba Tuhan atau kepada pendeta, bukan. Yang saya mau katakan begini, lihat bahwa apa yang ditabur di dalam daging, maka kita akan menuai kebinasaan. Ini berbicara tabur tuai. Menabur dalam roh kita akan menuai kehidupan. Seorang hamba Tuhan yang menabur firman Tuhan, itu akan selalu ketika dia sering menabur hamba Tuhan, selalu dia akan mendapatkan firman yang lebih lagi dari Tuhan. Semakin dia menyampaikan firman semakin sering juga pewahyuan demi pewahyuan yang baru dia dapatkan dari Tuhan. Demikian pula jemaat yang mendengarnya, semakin dia memberi uang, memberi yang baik, memberi apapun itu pemberian, dia akan menerima lagi, lebih banyak lagi, dan lebih sering lagi. Ini berbicara soal taburan. Coba Anda perhatikan. Tidak ada orang yang memberi itu kekurangan. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Saya tidak kaya. Saya tidak mempunyai banyak tabungan. Tetapi saya dan istri tidak pernah kurang. Selain perpuluhan, tidak pernah kurang 3 juta untuk diberi-berikan setiap bulan. Tidak pernah kurang. Walaupun kadang keuangan berkurang, tetapi pemberian
Tidak akan berkurang. Itu sudah beberapa kali kami alami. Itu hanya masalah ujian saja, sikap hati kita. Jadi semakin saya menyampaikan firman seperti ini, seminggu 3 kali. Tidak pernah tidak mendapatkan firman yang baru. Selalu mendapatkan firman lagi, mendapatkan firman lagi. Demikian pula ketika kita menabur keuangan. Tidak akan pernah Anda kekurangan uang. Anda akan menerima lagi. Anda menabur, Anda akan menerima lagi. Terus seperti itu. Itu sudah, perhatikan, itu sudah hukum. Yang namanya hukum pasti berjalan seperti itu. Anda mau punya iman, lompat dari tingkat 10 atau tingkat 30 dan Anda mengatakan, tidak mungkin aku jatuh ke bawah. Aku pasti terbang. Tidak mungkin. Kenapa? Ada hukumnya, hukum gravitasi. Bahwa apapun yang Anda lemparkan ke atas itu pasti jatuh lagi ke bawah. Itu hukum gravitasi. Itu pasti berlaku. Demikian pula yang namanya hukum tabur tuai. Tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Anda tidak mungkin, Anda mau punya seluas apapun tanah. Anda doakan itu untuk tumbuh-tumbuhan tanpa Anda nabur benih. Tidak akan tumbuh. Sudahlah Anda puasa mau berapa tahun pun, tidak akan tumbuh. Tidak akan tuai. Anda harus menabur terlebih dahulu. Hukum tabur tuai. Istri saya kalau sudah lama tidak menyampaikan firman kan. Kalau sudah ada bagian menyampaikan firman. Dia dengan susah payah untuk mencari firman yang akan dia sampaikan. Ya. Karena jarang menyampaikan firman sehingga firman pun jarang diberikan oleh Tuhan. Tetapi saya menyampaikan firman seminggu 3 kali. Bahkan saya mau katakan, seringkali sepertinya tanpa persiapan Tuhan sudah berikan. Di pembacaan setiap pagi Tuhan berikan untuk disampaikan. Ya. Jadi hukum tabur tuai itu akan terus berlaku. Tidak akan pernah berubah. Ya. Bagaimana bisa kita menabur kalau kita mencintai diri sendiri? Bagaimana kita bisa menabur kalau kita adalah hamba uang? Tak mungkin bisa menabur. Anda harus menjadi hamba Tuhan. Mengabdi kepada Tuhan. Baru Anda bisa memberi dengan benar. Selama kita mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Kita akan menjadi orang yang pelit. Semakin pelit. Ingat, ada ayat yang mengatakan begini, ketika kita berbelas kasihan pada orang miskin, itu berarti kita memiutangi Tuhan. Tuhan punya hutang pada kita. Sehingga ketika kita butuh sesuatu, ingat, Tuhan punya hutang. Dia harus membayar. Ada ayatnya di dalam kitab Amsal kan. Jadi kita harus mengerti kebenaran-kebenaran ini. Ayat yang ke-9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Seringkali kita memberi, tetapi tidak ada yang kita tuai. Sepertinya tidak ada yang kita tuai. Seringkali kita memberi, dan orang yang kita beri mengecewakan kita. Tetapi ayat ini mengingatkan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ya. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Itu ada waktunya. Bukan kita yang menentukan waktunya, tapi ada waktu Tuhan. Di mana kapan kita menuai. Itu Tuhan yang menentukan.
jika kita tidak menjadi lemah. Seringkali kita kecewa. Seringkali kita capek menjadi lemah. Sudahlah berhenti. Percuma, tidak ada hasil. Maka kita tidak akan menuai. Tetapi ketika kita dengan tekun melakukannya terus tekun. Ketekunan itu akan menghasilkan. Ya. Ketekunan akan menghasilkan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi perhatikan terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Jadi kalau kawan-kawan seiman kita itu masih ada yang kekurangan, enggak usah sok bagi-bagi takjil. Ya. Jadi kalau saudara seiman kita itu masih ada yang bahkan untuk ngontrak rumah enggak punya uang. Enggak usah sok membangunkan masjid. Ya. Banyak orang Kristen itu seperti itu pemikirannya. Saudara seimannya aja kekurangan. Enggak punya kendaraan untuk pulang dari gereja, enggak mau diantar. Tapi nyumbang mobil ke yayasan ini. Nyumbang ini kemudian difoto jepret. Memangnya Tuhan akan kasih balasan. Tidak usah yang jauh-jauh. Yang dekat, saudara seiman. Kalau butuh tumpangan, Bu, ya diantar. Kalau sudah tahu gelagatnya ini tidak punya uang, kenapa kok tidak dikasih walaupun sedikit? Apa sih susahnya ngamplopi 100 ribu, 200 ribu? Ya. Yang dipikir yang besar-besar, nyumbang yayasan, bangunkan masjid, di jalan-jalan bawa mobil penuh 1.000, 1.500 makanan dibagi-bagi, difoto. Anda tidak kena ke orang yang tepat. Orang yang mendapatkan sumbanganmu belum tentu, kalau engkau tidak nyumbang belum tentu mereka bisa mati. Tetapi mungkin saudara-saudara seimanmu yang ada di sampingmu. Tahu-tahu Anda mendengar, kok lama tidak ke gereja. Oh iya, sudah meninggal 3 hari. Kenapa? Kan sudah lama dia hanya makan sehari 1 kali. Loh. Saudara seiman, nasib saudara seiman tidak tahu. Ada apa? Terlalu sok baik keluar. Bukan saya anti keluar, tetapi ayo yang dekat dulu. Di sini dikatakan yang terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tetapi kemudian kepada semua orang. Iya. Dan tidak perlu difoto. Tidak perlu dimasukkan ke Facebook. Anda tidak akan terima dari Tuhan gantinya. Anda sudah menerima pujian dari Facebook. Dari orang-orang yang komentar, yang nge-like. Anda tidak akan terima dari Tuhan. Lebih baik diam. Kemudian pada waktunya Tuhan yang akan balas. Lebih baik diam. Dan orang yang kita bantu pasti mendoakan kita. Ya. Banyaklah membantu sehingga engkau juga akan menerima banyak doa-doa dari orang yang engkau bantu. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Ingat itu. Sesederhana apapun doa itu, Tuhan akan jawab. Bayangkan semakin banyak orang yang mendoakan kita. Semakin banyak berkat-berkat Tuhan yang akan datang kepada kita. Jadi pagi hari ini kita belajar. Ke depan akan semakin sukar, iya sesuai firman Tuhan. Kita butuh menjadi orang yang kuat dalam iman. Mencintai Tuhan lebih daripada mencintai diri sendiri. Mengabdi kepada Tuhan
Jangan mengabdi kepada Mammon atau mengabdi kepada dua tuan. Ketika ini sudah ada pada kita, membangun diri sendiri dalam iman yang benar, mencintai Tuhan melebihi diri kita sendiri, dan mengabdi kepada Tuhan bukan mengabdi kepada Mammon, maka katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tuhan Sang Gembala yang ada padamu, itu cukup dan akan mencukupkan kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersama berdoa. Saya kembalikan kepada Yohani.